Gak terasa kita udah masuk di dalam bulan Desember. Sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun ini. Kalau kita melihat perjalanan, mungkin kalau kita seringkali di akhir tahun, seringkali kita akan melihat apa sih yang sudah Tuhan berikan, apa sih yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2024 ini. Mulainya sangat baik sekali kalau seandainya di akhir malam menjelang tahun baru kita bisa mengintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita buat sepanjang tahun ini? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Atau kita membuang waktu-waktu kita untuk hal yang tidak perlu? Karena kita tahu tahun depan, tahun 2025, bukanlah tahun yang mudah untuk kita lalui. Satu hal yang bisa membuat kita kuat hanya di dalam Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan, saudara. Mungkin ada orang, aku punya kepandaian, aku punya keahlian, aku punya sedikit kemampuan, apapun, baik harta, apapun yang bisa kita miliki, kita bangga. Saya mau katakan, di hadapan Tuhan, nothing, tidak ada artinya apapun. Sekejap itu bisa hilang dalam hidup kita ini. Tidak ada satupun tempat yang aman buat kita berlindung kecuali di dalam Yesus. Mulanya apa yang dikatakan tadi Ibu Deborah, ayo gunakan, apalagi dari pesan hamba Tuhan, sangkakala ketujuh sudah ditiup. Ini sudah enggak main-main lagi buat waktu-waktu kita untuk tidak sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Saya akan mencoba menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya baca di dalam kisah Ayub. Mungkin kisah Ayub ini yang sering kali kita dengar. Coba kita baca di Ayub yang pasal pertama ayat 1 sampai dengan 3. Ayub pasal pertama ayat 1 sampai dengan 3. Saya bacakan. Ada seorang laki-laki di Danaus bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kalau kita baca ayat 1 sampai 3, saya percaya kita nggak usah baca selanjutnya. Itu kerinduan hati Bapak dan kita semua. Nggak sampai rindu. Orang yang jujur, saleh, dekat dengan itu berkat rohani. Kalau orang dunia bilang dunia akhirat dia punya semuanya, betul? Apa yang kurang? Jujur, saleh, dan semua kekayaan dia miliki. Anak-anaknya banyak, 7 anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Ini merupakan sebuah impian buat saudara dan saya, kalau bisa Tuhan, aku mau seperti itu. Jangan selanjutnya. Iya kan? Kita ingin seperti ini. Tetapi kalau kita melihat sebelum saya, tetapi ternyata di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita bisa dilahirkan, kita bisa seperti anak Ayub. Bayangkan, kalau kita lihat ayat selanjutnya, mereka berpesta setiap hari. Ya kan? Saudara pernah dengar sebuah kisah di dalam kisah daripada di dalam Yohanes 9. Ketika Yesus mendengar, ayatnya kalau nggak salah berbunyi, ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, melainkan oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Ini bicara ketika Yesus mendengar Lazarus sakit. Lazarus, keluarga dari Marta Maria, tinggal di Betania saat itu. Ketika Marta Maria menyampaikan kepada Yesus kabar, Lazarus yang kau kasihi sakit.
Mungkin cerita ini sudah sering kita dengar. Tetapi ketika Yesus mendengar itu, di ayat selanjutnya dikatakan, seperti ayat tadi katakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, justru akan menyatakan kemuliaan Allah. Lewat penyakit ini, anak Allah dimuliakan. Ketika Yesus mendengar itu, apa yang dilakukan Yesus? Dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Padahal Alkitab katakan mereka orang-orang yang kasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan seakan-akan biarkan kita mengalami hal yang seperti itu. Seringkali kita nggak masuk akal dalam pikiran kita. Kenapa Tuhan? Engkau sangat mengasihi Maria, Engkau sangat mengasihi Lazarus. Engkau biarkan Lazarus mati. Cerita selanjutnya kalau nggak salah di dalam Yohanes 9 ayat pertama dikatakan ketika Yesus lewat, Yesus melihat ada seorang buta. Murid-muridnya kemudian bertanya kepada Yesus, "Rabi, dosa siapakah ini? Dosa orang tuakah atau dosa dari orang itu sendiri?" Kemudian Yesus menyatakan, bukan dosa dari orang itu ataupun orang tuanya. Tetapi orang buta ini dilahirkan, ada sebuah pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan di tengah-tengah. Apa cerita dari kisah Ayub ini? Saya percaya kita nggak bisa untuk mengubah setiap kehidupan kita ini. Dalam arti kata, di mana saudara sekarang ada. Mungkin ada orang yang beruntung ada di tengah-tengah seperti kehidupan Ayub. Orang yang diberkati keluarga, tapi ada juga orang yang dalam kehidupan, mereka ada orang-orang yang gak beruntung, seakan-akan gak beruntung. Kenapa Tuhan aku dilahirkan yang seperti ini? Harusnya Tuhan aku dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang diberkati, aku bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupku. Orang seringkali gak bisa menerima setiap keadaan di demi keadaannya. Yang harus saya mengatakan seperti di dalam Yohanes 9 ayat 1. Apapun keadaan kita nggak bisa ngubah yang namanya yang lalu dalam hidup kita. Tiba-tiba itu ada, kita nggak bisa apa-apa. Tetapi sebuah hal yang harus kita ada dalam hidup kita ini. Ketika orang itu mungkin kita berkata nggak adil, nggak bisa. Pekerjaan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup, Tuhan punya sebuah keadilan tetap. Yang terpenting, ketika sebuah kebenaran mereka dengar, ada sebuah kebenaran, mereka bisa memilih. Di dalam kebenaran itu ada sebuah pilihan. Kita mau berubah atau tidak. Kita tidak bisa menyalahkan setiap keadaan demi keadaan apapun. Kalau engkau hari ini engkau menerima seorang suami, anak, apapun keadaannya saat ini, ucapan syukur itu harus naik di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa kenapa. Yang bisa kita buat ketika engkau mendengar sebuah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan hidupmu, dan engkau bisa memilih sebuah kebenaran itu untuk kamu mengubah setiap keadaan. Mulai hari ini kita percaya ada sesuatu yang baru ada dalam hidup saudara. Karena apa? Ada firman, ada kebenaran yang kita terima. Itu yang mengubah hidup kita. Mulai hari-hari ini, biar kebenaran dari kebenaran firman ini yang terus ada dalam hidup kita ini. Jangan sampai kita memikirkan segala sesuatu apa yang Rasul Paulus katakan. Kalau kita nggak salah, lupakan semua yang di belakang saudara. Masa lalu kita apapun. Seringkali kita mengingat masa lalu yang membuat hati kita itu nggak bisa lagi melakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Jangan berpikir sesuatu masa lalu itu yang sesuatu yang baik, yang jelek. Kita ingat terus, sesuatu yang baik itu pun bisa menjadi sesuatu bumerang dalam hidup kita. Contoh, seringkali orang bangga, aku bangga udah melakukan banyak hal, aku bangga sudah melakukan. Tetapi sekarang dia nggak lakukan apa-apa, hanya sebuah kebanggaan demi kebanggaan. Akhirnya apa? Ada kesombongan bahwa dia sudah melakukan banyak hal, tetapi mulai hari ini dan ke depan dia nggak melakukan apa-apa. Gak ada artinya.
mulai Rasul Paulus itu, biarlah kita mengejar semua apa yang ada di depan. Biar ini sebagai suatu kenangan dalam hidup kita, tapi juga mempunyai sesuatu hal yang jangan sampai itu membuat kita menjadi sebuah hal yang membuat kita tidak bisa bergerak seperti apa yang Tuhan mau. Kalau kita lihat dari kisah selanjutnya, poin saya, coba kita baca di ayat yang keempat, ayat selanjutnya. Anak-anaknya laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan minum dan bersama-sama mereka. Ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesok harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saya ketika membaca firman ini berulang-ulang, saudara, ada sebuah kekhawatiran ada dalam diri Ayub. Anak-anaknya ini kalau kita lihat apa yang dilakukan anak-anak laki-laki setiap hari loh, pesta. Memang Alkitab nggak menyatakan bahwa Ayub itu mengalami sesuatu karena anak-anak dosa, enggak. Kalau kita baca di ayat pasal 2, ayat yang ketiga, dikatakan tanpa alasan bahwa Tuhan, tidak ada alasan apapun Tuhan bisa nyatakan masalah Ayub bisa terjadi. Dikatakan. Tetapi satu hal yang saya coba, ada sebuah kekhawatiran ada dalam diri Ayub. Dikatakan mungkin anak-anak Ayub sudah berbuat dosa, telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian, kenapa Ayub punya pikiran yang seperti itu? Saudara punya anak, saya percaya, saya pun punya anak. Kalau anak kita melakukan dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, pasti ada hal yang buruk yang Ayub pernah lihat. Sampai dia berpikiran yang seperti itu. Benar enggak? Dia punya pikiran, kenapa? Bukan sekali, kalau kita memang, kalau Filipi 4 dikatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, serahkan semuanya ke dalam Tuhan dengan segala permohonan dan ucapan syukur. Iya kan? Ada sebuah kekhawatiran, ada sebuah ketakutan kalau anak-anaknya itu telah berbuat dosa, telah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Rupanya ada sebuah kekhawatiran yang tanpa terasa dia bawa terus. Ketika anak-anak yang pertama mengadakan pesta, dipanggil kedua, ketiga, setelah selesai semua kumpulkan, dia kuduskan anaknya. Besoknya dia membawa korban persembahan di hadapan, korban bakaran di hadapan Tuhan. Dia naikkan korban. Dia berpikir kalau anaknya sudah berdosa, kalau dia berpikir kalau anaknya mengutuki Allah, sampai-sampai dia punya pikiran yang seperti ini. Kita percaya, kita pun punya anak, saya pun punya anak. Kekhawatiran itu tetap ada dalam hidup kita secara umum. Pasti kita punya anak, kita khawatir. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu terus ada dalam hidup kita. Karena apa? Kalau kita terus khawatir demi khawatir, khawatir demi khawatir, firman Tuhan, apa yang kamu takutkan itu yang akan menimpa kita, dan apa yang kau cemaskan itu akan mendatangi kita. Hati-hati. Iya kan? Coba baca di Ayub 3 ayat 25. Ayub 3 ayat 25 dikatakan, kalau nggak salah, Ayub 3, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Hari-hari ini apa yang kau takutkan? Hari-hari ini apa yang kau cemaskan? Hari-hari ini apa yang membuat engkau gelisah? Hari-hari ini apa yang ada dalam pikiran kita? Mungkin pekerjaan kita, mungkin anak kita, apapun. Tetapi firman Tuhan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dengan takut dan gentar.
Dan nyatakan dalam segala permohonan, doa dengan apa? Ucapan syukur. Bukan sebuah ketakutan yang terus ada dalam hidup kita, yang sering kali membuat kita tidak bisa melakukan apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya, dari ayat selanjutnya, pada suatu hari datang anak-anak Tuhan menghadap, ya kan? Demikian juga iblis. Iblis katakan, coba kita baca aja ayat yang ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari berjalan mengeliling dunia dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar keliling sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah engkau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri. Cukup sekian dulu. Iblis tahu bahwa orang yang benar, iblis tahu bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, iblis tahu bahwa orang yang hidupnya ada di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, ada pagar pelindungan. Mulai saudara, kita enggak perlu takut dengan apapun. Kalau saudara hidupmu benar di hadapan Tuhan, ada pagar pelindungan Tuhan ada dalam hidup kita. Janji firman Tuhan, kita berkati. Setiap apa yang kita pasti berkati. Ada janji Tuhan ada dalam hidup kita. Perlu khawatir. Sekalipun musim ini mengalami sesuatu hal yang tidak baik, percayalah ujung dari itu semua, Tuhan pasti memberkati kita. Ada penyertaan Tuhan ada dalam hidup saudara. Iblis ngerti betul. Secara profetik dia ngerti ada pagar, engkau melindungi dia. Tetapi apa yang dikatakan iblis? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Iblis tahu Ayub menjadi orang yang takut akan Tuhan. Iblis tahu Ayub menjadi orang yang percaya, orang yang setia, orang yang taat karena hidupnya diberkati. Itu pikirannya iblis itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apakah dengan masalah yang kita hadapin, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, apakah saudara masih menjadi orang yang takut akan Tuhan? Ini sebuah pertanyaan. Jangan sampaikan masalah yang kita alami menjadi masalah yang akhirnya kita undur dari Tuhan. Karena apa? Jangan sampaikan hidup kita yang sudah diberkati Tuhan, kita diberkati karena kita diberkati akhirnya karena kita setia. Perkiraan iblis kan gitu, pantas iblis diberkati, dia setia kok. Coba kalau setiap berkat yang ada di dalam hidupnya itu diambil, apa dia tetap orang yang percaya kepada Tuhan? Sebuah pertanyaan buat kita semua malam hari ini. Kalau kita Tuhan izinkan masalah terjadi, apakah dengan masalah itu kita tetap bisa mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan ada dalam hidup saudara? Enggak gampang saudara. Kalau kita dengar, kalau kita belum mengalami sendiri, saya percaya saudara mungkin bisa ngomong iya. Tetapi pada saat kita Tuhan izinkan mengalami yang seperti apa yang Ayub alamin, itu enggak gampang saudara. Akhirnya apa? Deal jadi. Ulurkan tanganmu, jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti akan mengutuki engkau. Maka firman Tuhan di ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah sekarang yang dipunyai ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengelurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Mulailah sebuah proses kehidupan terjadi. Mulai di ayat 13 sampai 18 kalau nggak salah. Terjadi proses. Kalau saudara baca di ayat selanjutnya, yang dialami Ayub itu nggak gampang saudara. Saya berkali-kali baca firman ini. Ketika sebuah kejadian terjadi, ini belum selesai, sudah ada lagi. Ini belum selesai,
sudah ada lagi. Ini belum selesai, anak-anaknya mati semua. Saya melihat Tuhan, sebuah hal yang seringkali berat yang harus dialami. Gak mudah saudara. Saudara pernah ngalami hal yang seperti itu mungkin. Ketika kita ngalami masalah, Tuhan, masalah ini belum selesai, ada lagi masalah ini Tuhan. Masalah ini belum selesai, datang lagi masalah ini Tuhan. Rasanya kita, Tuhan tolongi aku. Banyak orang gak tahan dalam kondisi yang seperti ini saudara. Banyak orang gak tahan, akhirnya dia ngutuki Tuhan, mulai tinggalkan Tuhan, mulai gak percayakan firman-Nya, mulai gak lagi kepada Tuhan lagi dalam hidupnya. Kalau kita melihat respon Ayub, apa yang dilakukan Ayub? Kalau gak salah di ayat 20 dikatakan, kemudian Ayub apa? Mengoyakkan jubahnya, mencukur rambutnya. Itu sebagai penderitaan di dalam hidup yang begitu berat. Kalau zaman itu orang mengoyakkan jubahnya dan mencukur rambutnya, itu sebuah penderitaan yang begitu berat. Terus apa yang dilakukan Ayub? Dia sujud dan menyembah kepada Tuhan. Gak gampang saudara. Yang dialami Ayub, saya baca gak gampang. Bagaimana di tengah-tengah semua yang apa yang dia miliki semua tiba-tiba harus hilang sekejap. Dalam sekejap itu Alkitab katakan, dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa di dalam mulut bibirnya. Coba baca di ayat Ayub pasal 1 ayat yang ke-20 kalau nggak salah. Maka berdiri Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepala, kemudian sujudlah ia menyembah. Ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Satu respon yang benar di hadapan Tuhan. Hari-hari ini, apapun keadaan kita ini, miliki respon yang benar. Masalah apapun, percayalah. Firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Seandainya hari ini Tuhan izinkan engkau mengalami pencobaan, percayalah itu pencobaan biasa. Amin. Pencobaan biasa, saudara. Tuhan tidak akan biarkan melebihi kekuatan itu. Sudah ada drill, gak mungkin saudara. Dasar firman-Nya ini. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, percayalah. Semua hal yang Tuhan izinkan itu pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Jangan berpikir, seringkali orang berpikir kalau orang yang hidupnya benar, hidupnya saleh, hidupnya setia, hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya itu dalam arti kata dia akan jauh dari masalah. Enggak saudara. Contohnya Ayub, dia orang benar, orang jujur. Ya kan, jangan berpikir seperti itu. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, layani Tuhan, ya hidupnya kudus, ibaratnya saleh, setia di dalam Tuhan, dia hidupnya akan beres, gak ada masalah. Siapa bilang? Apapun bisa terjadi dalam hidup kita ini saudara. Kita mau hidup seperti, tapi kalau kita berpikir seperti ini, mungkin kalau kita bicara buat orang dunia, mungkin kalau begitu lebih baik kan seperti orang dunia. Kalau sama-sama mengalami masalah, bener kan? Kita bisa nikmati dengan kenikmatan dunia, iya kan? Buat apa? Seringkali kalau aku ketemu orang dunia berpikir, nikmatin dulu dunia ini, baru kita datang kepada Tuhan. Kalau sama-sama harus ngalamin. Tetapi nanti endingnya kita akan sesuatu yang berbeda, saudara. Apakah iblis selesai dengan masalah itu? Enggak. Firman Tuhan katakan, sadarlah, berjaga-jagalah lawan iblis. Dia akan berkeliling terus. Dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang akan mencari orang yang bisa ditelannya. Dia akan mencari setiap apapun yang bisa ditelan di dalam setiap apapun. Kalau kita baca di ayat selanjutnya di pasal 2,
Sekali lagi, di ayat 2 coba lihat ayat 2 pasal yang ayat pertama lah. Kita baca ayat yang pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, di antaranya mereka juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dunia dan menjelajah bumi. Ayat 3, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Gak ada alasan apapun, tetapi sebuah pekerjaan Tuhan harus dinyatakan sekali lagi atas Ayub. Hidup kita pun sama, saudara. Mungkin aku udah sungguh-sungguh tambah Tuhan, aku udah percaya, tapi satu hal Tuhan izinkan sebuah badai hidup itu terjadi dalam hidup saudara. Percayalah, semua seizin yang dari Tuhan. Biarlah tanpa alasan apapun, kalau memang itu sesuatu hal yang Tuhan izinkan, kita nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kita mau tengking, mau apapun gak bisa, saudara. Kalau Tuhan yang menghendakin, kita harus ngalamin. Gak bisa apa-apa. Yang bisa kita lakukan apa? Kita harus bisa ngucap syukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat setiap didikan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Gak bisa. Kalau memang Tuhan izinkan, kita harus melewati setiap apapun badai. Lewatin aja, saudara. Lewatin aja dengan segala ucapan syukur. Yang terpenting, apapun keadaan kita, tetap mengucap syukur di dalam Tuhan. Kemudian di ayat selanjutnya, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya. Tetapi ulurkan tanganmu dan jamalah tulang dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawamu. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Proses yang kedua, setelah semuanya hilang, iblis gak tinggal diam, saudara. Dia mulai masuk di dalam dirinya. Ini suatu yang berat. Untuk satu proses aja dia kehilangan semuanya, guys, dia sangat berat. Apalagi kedua prosesnya. Di proses yang kedua ini, saudara, apa yang terjadi? Istri yang seharusnya menjadi pendukung, istri yang seharusnya bisa mensupport keadaan suaminya saya itu, apa yang dilakukan? Istrinya berkata, coba kita baca, kalau gak salah di ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepada, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bayangkan. Hari-hari ini, saudara, kalau kita ada masalah, kita ada dalam keluarga, dalam kondisi apapun dalam hidup kita ini, kita bersyukur kalau ada orang-orang yang di sekeliling kita yang bisa mensupport kita. Bersyukur, saudara. Karena gak semua orang yang ada di sekeliling kita bisa mendukung kita, mensupport kita, belum tentu. Mereka bisa seperti istri daripada Ayub, ngomongin yang gak benar, yang membuat iman kita seringkali lemah. Buat apa sih engkau aktif terus di gereja? Buat apa engkau melakukan itu semua? Toh kenyata Tuhan gak dengar setiap doamu. Kalau kita terpengaruh dengan seperti ini, kita bisa undur, saudara. Kita nggak lagi percaya kepada Tuhan. Tetapi syukur pada saat ini Ayub tetap bertahan. Coba kita baca di ayat selanjutnya, ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima semua yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bayangkan hari-hari ini, saudara. Ayo, kalau kita
Sebuah anugerah kita dalam masalah, ada keluarga kita yang mendukung kita. Sebuah anugerah besar. Ada spot kita sehingga kita dimampukan untuk terus bertahan. Ayo kuatin. Mulanya penting saudara dalam sebuah keluarga. Kita harus saling nopang satu dengan yang lain. Tidak selamanya kita kuat saudara. Ada kalanya kita lemah. Kita perlu suami, kita perlu istri, kita perlu anak. Mungkin sebagai orang tua kita lemah, anak-anak di saat itu dia kuat, dia nopang kita. Ayo bah kuat ya, ayo berdoa. Di saat anak-anak lemah, mungkin orang tua bisa nopang kita. Ayo bangkit, percaya. Ini yang sebenarnya dalam arti kata kita harus sebuah unity, itu sebuah penting. Tetapi bukan menjadi sebuah masalah juga. Kalau di tengah-tengah masalah nggak ada lagi yang bisa mendukung kita, percayalah Tuhan tetap mendukung dalam hidup kita ini. Amin. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya, Ayub pun punya saudara, punya sahabat. Ya kan? Dikatakan 3 sahabatnya datang. Kita percaya ketika kita ada masalah pun, persoalan yang kita hadapin, kadang kita punya teman-teman kita yang dukung. Betul saudara? Ikut doakan, itu kasih support, itu kasih semangat. Benar. Ini 3 dari 3 teman-teman Ayub pun melakukan yang sama saudara. Iya kan? Elifas, Bildad dan Sofar. Dia datang. Mereka udah sepakat nih. 3 orang itu dari tempat yang jauh, mereka sepakat. Ayo kita datang ke Ayub. Kita menghibur kepada Ayub. Kita mau mensupport dia. Kita mendukung dia. Tetapi yang terjadi saudara, ketika dia datang kepada Ayub, dia lihat keadaan Ayub. Alkitab katakan 7 hari 7 malam. Dia hanya terduduk diam. Dia melihat keadaan Ayub. Dia gak bisa ngomong apa-apa saudara. Melihat penderitaan Ayub, dia gak bisa ngomong apa-apa. Dia hanya duduk diam. Kata-kata yang harusnya dia ucapkan dengan dukung gak bisa ngomong. Diam tok. 7 hari 7 malam cuma duduk diam melihatkan keadaan Ayub. Aku harus ngomong apa lagi dengan penderitaan yang seperti ini? Saudara pernah menghadapi orang yang mengalami seperti ini? Ketika saudara melihat saudara kita atau orang yang mengalami masalah, kita pan ngomong, aduh Tuhan berat juga masalah dihadapin. Pan ngomong aja gak bisa, berani. Ya ini yang dialamin. Tetapi yang Ayub berpikir saudara, sahabat-sahabat ini yang menjadi sebuah pendukung dalam hidupnya. Tetapi ternyata enggak saudara. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, apa yang terjadi? Sahabat-sahabatnya, apa yang dilakukan? Dia tegur. Dari mulai Elifas, dia tegur Ayub. Kamu sih hidup enggak benar. Adanya menghakimi, kamu telah berbuat dosa. Anak-anakmu telah berbuat dosa. Engkau enggak setia. Banyak hal kata-kata yang seharusnya mendukung, seringkali kata-kata ini yang membuat lemah. Bukannya kita mendukung, tapi orang-orang ini membuat Ayub dalam hati jengkel saudara. Hati-hati saudara. Kalau kita dalam kehidupan kita ini, ada kalanya kita mengalami masalah dalam hidup kita ini. Jangan berpikir ketika sahabat-sahabat kita bisa ngomongin hal yang benar di hadapan kita. Sebaliknya, bisa melemahkan iman kita di hadapan Tuhan. Tidak ada sahabat yang sejati ada dalam hidup kita. Sahabat sejati hanya di dalam Yesus. Amin. Kalau nggak salah di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12 katakan, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, tidak ada kasih. Dan Tuhan katakan, kamulah adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku. Jangan berhenti di situ saudara. Coba kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 13 kalau nggak salah. Ya betul. Yohanes 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau engkau ingin menjadi sahabat Tuhan yang sejati, jangan berhenti berbuat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Masalahnya kita sudah berbuat seperti Tuhan yang perintahkan dalam hidup kita, enggak?
Seringkali kita, Tuhan kau sahabatku, tetapi untuk firman Tuhan aja kita nggak melakukan seperti yang Tuhan mau. Gak bisa, saudara. Ada sebab timbal balik ada dalam hidup kita. Oh ya. Ayat selanjutnya 15. Aku tidak lagi menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16 kan? 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Jadi satu hal yang saya mau katakan, saudara, tidak ada sahabat yang sejati ada dalam hidup kita. Sahabat yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Dia adalah sahabat kita ini. Masalahnya, ketika engkau Yesus menjadi sahabat dalam hidup kita ini, ayo lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita ini. Itu yang penting, saudara. Dialah satu-satunya sahabat kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita punya sahabat, kita punya orang-orang dekat yang mengasihi, itu pun terbatas, saudara. Sekalipun suami kita, sekalipun anak kita, sekalipun anak mantu, istri, ataupun yang mendukung kita, itu akan terbatas, saudara. Dia nggak akan selamanya terus ada mendukung kita, nggak akan selamanya. Kenapa saya katakan seperti ini? Ada kalanya kita terus ada sendiri. Nggak mungkin 24 jam dia terus ada dalam hidup saudara, nggak mungkin. Ada kalanya dia akan tinggalkan. Kalau kita sakit pun coba, saudara. Ketika sakit, udah begitu ditemani, udah tak tinggal ya. Udah tinggal kan. Ada sananya kan tetap sendirian, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bakal. Iya kan, nggak bisa. Dan tidak selamanya dia terus ada kalanya dia letih. Ada keletihan, pasti. Gak gampang, saudara. Jadi kita gak bisa mengharapkan terus dalam hidup mereka. Tetapi pengharapan yang sempurna hanya ada di dalam Yesus. Karena apa? 24 jam dia ada dalam hidup saudara. Dia gak pernah tinggalkan kita. Suami suatu saat bisa mengecewakan kalau ketika suami kita atau istri kita merawat kita, dengan lamanya dia merawat, mungkin ada perasaan bosen, jenuh, capek, letih. Di dalam keletihan dia bisa marah, saudara. Pernah ngalami? Aku pernah ngalamin. Letih loh, saudara. Apalagi kalau ngerawat orang yang sakit, gak gampang, saudara. Sudah diomelin, dimarah-marahin, capek, benar kan? Gak gampang, saudara. Seringkali emosi kita timbul. Kita pengen ngasih, tapi daging kita seringkali kita lemah, gak kuat. Akhirnya apa? Timbul marah, jengkel, spontanitas. Karena apa? Kita pun lemah, gak bisa bertahan terus. Dengan keletihan kita gak bisa. Mulainya kita sadar, kita gak bisa menggantungkan sepenuhnya dalam setiap hidup kita kepada orang-orang yang lain. Siapapun gak bisa kan menggantungkan. Bisa kita menggantungkan sepenuhnya hanya kepada Yesus ada dalam hidup saudara. Mulai hari ini, ayo gantungkan hidup saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hanya dialah satu-satunya penolong dalam hidup saudara. Hanya dialah sahabat sejati ada dalam hidup saudara. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa menggantikan selain Yesus. Kalau kita melihat dari cerita ini, Ayub dipulihkan Tuhan. Di Ayub 42 ayat 1 sampai 7. Coba Ayub 42 ayat 1 sampai 7. Maka Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 2. Firmanmu itu siapakah dia yang menyelubungi keputusanmu tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Ayat 4, firmanmu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau dan supaya engkau memberitahu. Ayat kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayat ke-10 kalau nggak salah. Ayat dengan 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan yang dahulu.
Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidup yang selanjutnya lebih daripada hidup yang dahulu. Ia mendapat 14.000 kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor lembu. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang perempuan. Saya mau katakan, Tuhan pulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat dari apa yang pernah hilang dalam hidupnya. Sekarang, apa yang bisa kita ambil dari sebuah kisah Ayub ini? Poinnya, saudara. Saya coba meringkas dari apa yang saya sampaikan. Ada 3 hal. Yang pertama, hidup benar di dalam Tuhan. Itu poin yang pertama. Hidup benar di dalam Tuhan, bagaimana engkau setia, engkau jujur, engkau takut akan Tuhan. Karena apa, saudara? Jangan berpikir ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, itu enggak ada faedah arti dalam hidup kita ini. Jangan berpikir kalau kita hidup takut akan Tuhan, itu enggak ada sebuah dampak dalam hidup kita ini. Ada, saudara. Contohnya Ayub. Karena apa, saudara? Ini akan membedakan orang dunia dengan orang yang percaya di dalam Tuhan. Karena saya mau katakan itu. Ketika saudara hidup benar di dalam Tuhan, ketika sebuah badai itu datang dalam hidup kita, saudara menjadi orang yang lebih kuat daripada mereka. Pasti itu menjadi kuat. Karena apa? Engkau sudah punya sebuah landasan kuat di dalam Tuhan. Engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Engkau percaya hanya Tuhan yang satu-satunya penolong dalam hidup kita. Saudara akan punya sebuah akar kuat di dalam hidup. Engkau menjadi orang yang tidak terombang-ambingkan dengan setiap keadaan apapun yang ada di dalam dunia ini. Enggak akan. Kita nggak akan tahu, saudara, keadaan dunia yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, percayalah, saudara akan melangkah bersama Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya kita akan kuat, kita akan mampu menjalani setiap hidup ada bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, apa, saudara? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Coba baca. 1 Tesalonika 5. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua yang harus ada dalam hidup kita ini, mengucap syukur. Apapun yang Tuhan izinkan ada dalam hidup saudara, perkara enak atau enggak enak, tetap mengucap syukur. Enggak gampang, saudara. Kalau hidup kita diberkati gampang mengucap syukur. Tapi ketika hidup kita ngalami yang enggak enak, bagaimana kita tetap mengucap syukur, itu enggak gampang. Sama seperti Ayub. Enggak gampang. Menjadi gampang ketika kita hidup benar di dalam Tuhan. Menjadi gampang ketika kita setia dan taat di dalam Tuhan. Menjadi gampang ketika engkau sudah bergaul karib dengan Tuhan. Menjadi gampang ketika engkau ada di dalam Tuhan. Tetapi menjadi sesuatu yang susah ketika engkau jauh dari Tuhan. Engkau enggak akan gampang ucap syukur kalau hidupmu jauh dari Tuhan. Enggak mungkin engkau bisa berkata sesuatu pujian di lewat masalah, lewat persoalan, lewat apapun. Saudara enggak akan bisa mengucap syukur kalau hidupmu enggak melekat kepada Tuhan. Enggak bisa, saudara. Orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal ketika hidupnya melekat kepada Tuhan, baru dia bisa mengucap syukur. Karena apa? Setiap masalah apapun yang dia izinkan terjadi, pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Ini yang harus kita pahamin. Sekalipun jangan berpikir Tuhan hanya menyediakan masalah yang baik terus dalam hidup kita. Enggak, saudara. Kadang Tuhan izinkan masa yang baik itu juga untuk kebaikan kita. Masa yang tidak baik pun Tuhan izinkan terjadi, saudara harus alami. Demi apa? Demi kebaikan kita. Seringkali orang dunia nggak bisa berpikir bagaimana Tuhan menyediakan masa yang tidak baik untuk kebaikan kita. Nggak bisa. Ayub, dari kata orang dia dari imannya lebih percaya, ngerti sebuah rencana Tuhan, tetap rencana yang terbaik di dalam hidup kita ini. Yang ketiga yang harus ada dalam hidup saudara. Coba kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16.
Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah yang kekal. Yang ketiga harus ada dalam hidup saudara. Saudara harus mengejar sebuah kekekalan ada dalam hidup saudara. Kerajaan Allah harus saudara kejar. Apa yang kita kejar di dunia ini sebetulnya? Harta? No. Kekayaan, popularitas kita, semua yang kita miliki di dunia itu, no, gak ada saudara. Semua akan ditinggal. Yang kita kejar kekekalan. Kekekalan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kekekalan hanya di dalam kerajaannya. Ketika saudara sudah mengejar sebuah kekekalan dalam hidup saudara, saudara tidak akan melirik apapun yang ada dalam dunia ini saudara. Rasanya gak ada lagi yang bisa membuat kita menggoyangkan iman kita untuk kita lari daripada Tuhan. Karena kita tahu ada sebuah hal yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita ini. Coba kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, ada mahkota kehidupan yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita ini. Kita percaya ketika saudara sudah melihat semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, apa yang Tuhan janjikan, saudara tidak akan melihat masalah itu menjadi sebuah masalah yang akan membuat goyah iman kita. Enggak lagi saudara. Saudara akan menatap ke depan. Tuhan, aku percaya aku akan mencari sebuah kekekalan ada dalam hidupku Tuhan. Aku percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup ini. Mulainya ketika saya mendengar ketika orang yang lahir baru, orang-orang yang di luar Tuhan, yang kemarin ada tamu, waktu kesaksian saya dengar, waktu siang ya, gak kesaksian pada siang. Dia katakan, dari latar belakang orang yang gak kenal Tuhan, dia katakan, dia sudah melihat bahwa ada sesuatu hal di dalam Yesus, kerajaan kekal. Dia gak peduli akan nyawanya, dia gak peduli akan hidupnya lagi. Dia tahu, Tuhan sudah sediakan mahkota kehidupan bagi dia. Sekalipun dia harus mati kan, gak peduli. Dia akan tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Karena apa? Ada sesuatu yang jauh lebih besar nilainya daripada semua yang ada dalam hidup kita. Kalau kita melihat itu semua saudara, apapun yang ada dalam dunia ini yang goyangkan saudara, saudara menjadi orang gak akan tergoyangkan. Karena apa? Ada sesuatu yang pasti yang sudah kita terima. Masalahnya sesuatu yang kita pasti yang kita terima, mahkota kehidupan yang saudara terima. Apakah saudara mempunyai seorang yang menjadi orang yang tahan uji atau enggak? Ini proses yang harus saudara laluin. Saudara bisa terima itu semua mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Masalahnya bisakah kita melewati proses demi proses ini? Ini yang harus kita kawal setiap kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara dan saya harus mengawal setiap impian apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ini menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kita. Amin saudara. Saya percaya lewat kebenaran firman ini, biarlah menjadi satu perenungan kita menjelang akhir tahun ini. Bagaimana saudara hidup. Jangan hidup apa yang menjadi kata orang saudara. Jangan hidup menurut apa yang menjadi pendapat orang. Hiduplah apa yang menjadi kata firman. Ini yang penting. Hidup apa yang kata firman. Ini yang menentukan saudara. Hidup menurut kata orang bisa lemah saudara. Kata ini, kata pendeta ini, buang semua. Belum tentu semua yang ada di YouTube itu sebuah kebenaran saudara. Belum tentu. Saudara harus bijak hari-hari ini saudara. Dengan zaman internet yang seperti ini, kita bisa membuka apapun, bisa menjadi berkat
dan juga sebaliknya. Mulai hari-hari ini kita harus arif firman Tuhan dan bijak dalam menentukan sikap kita. Apa yang boleh atau yang tidak boleh. Apa yang harus kita pelajari. Yang terpenting, kalau hidup kita harus melekat di dalam Tuhan. Mulainya firman Tuhan katakan di dalam Yohanes, kalau nggak salah, mengenai pokok Yohanes 15 ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku, kata firman Tuhan, yang tidak berbuah, Tuhan ngomong apa? Dipotong. Setiap ranting yang berbuah, dia akan dibersihkan supaya apa? Lebih banyak buahnya. Next time saya akan bahas mengenai yang ini. Tetapi hari ini saya bahas mengenai Ayub. Ada hal yang Tuhan sampaikan mengenai Ayub. Biarlah firman ini menjadi renungan buat kita semua pagi malam hari ini. Saya percaya biarlah kita melekat. Kita sebagai ranting-ranting Tuhan, pastikan bahwa saudara sudah ada di dalam pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar siapa? Yesus sebagai pokoknya, Bapa sebagai pengusahanya. Karena apa? Di dunia ini banyak pokok anggur yang gak benar, saudara. Jangan sampaikan kita mencangkok pada pokok anggur yang gak benar. Kalau kita menyangkok pokok anggur yang benar, ketika buahnya keluar, ternyata bukan buah yang dari Tuhan, buah yang lain. Saudara terlambat. Hari-hari ini pastikan bahwa saudara menyangkok pada pokok anggur yang benar. Yesuslah pokok anggur yang benar dalam hidup saudara. Ya, Alkitab katakan juga, tinggallah di dalam aku, dan aku akan tinggal di dalam engkau. Dan setiap pokok yang tidak tinggal di dalam aku, Tuhan katakan apa? Akan dibuang. Akan dibuang. Jadi setiap ranting yang tidak tinggal di dalam pokok anggur, Alkitab katakan dibuang, saudara. Kalau yang pertama dipotong. Dipotong itu dalam arti kata saudara tahu, bukan dibuang, saudara. Saya mencoba. Itu dipangkas. Dipangkas itu dalam arti kata apa? Kalau saya perhatikan, saya belajar. Dipangkas itu kalau ada sebuah ranting dipangkas, itu akan tumbuh ranting yang baru, tunas yang baru, yang akan bertumbuh, bukan dibuang. Tetapi kalau kita sudah tidak ada di dalam pokok anggur, itu langsung dibuang. Kita berdoa, jangan sampaikan kita ngalami yang seperti Ayub. Tetapi seandainya Tuhan izinkan kita harus ngalami, biarlah kita mau belajar seperti Ayub. Kita punya respon yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampaikan kita keluar respon-respon yang salah di hadapan Tuhan lewat mulut bibir kita ini. Tetapi milikilah respon yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu kami tidak akan mampu melewati setiap badai apapun tanpa Engkau Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan kami mengalami lemah hati Tuhan. Kalau hari-hari ini iman kami tergoncang dengan setiap keadaan yang ada Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kami mau belajar lebih setia lagi akan Engkau. Kami akan belajar lebih taat lagi di dalam Engkau. Karena kami percaya hanya Engkau satu-satunya penolong kami Tuhan. Hanya Engkau lah satu-satunya pengharapan ada dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau lah satu-satunya pengharapan ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau melihat setiap masalah kami. Engkau melihat setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Engkau melihat setiap teriakan kami. Engkau melihat setiap tangisan kami. Engkau melihat setiap jeritan kami. Dan kami percaya ada mukjizat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau melihat anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Apapun keadaan mereka, kami percaya tahun ini tahun kelepasan, tahun ini tahun mukjizat, tahun ini tahun breakthrough terjadi buat setiap kita Tuhan. Kami percaya kami akan tinggalkan tahun 2024 dengan kemenangan yang dari Tuhan. Kami percaya tahun ini tahun anugerah yang besar terjadi hidup ada dalam hidup kami. Dan kami akan percaya tahun depan tahun yang penuh dengan mukjizat, tahun penuh dengan kelimpahan ada buat setiap hidup kami. Karena hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan
atas setiap janji akan firman-Mu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidup kami. Rencana Tuhan pasti terjadi hidup kami. Bahwa kami tetap setia, buat kami tetap taat, buat kami terus ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Sampai rencana Tuhan genap tuntas atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran kan firman-Mu, mari Allah Kudus meteraikan di dalam nama Yesus. Bicaralah Tuhan lebih dalam lagi, biar anak-anak-Mu di tempat ini, setiap yang mendengar firman-Mu, mereka boleh mengalami berjalan dengan Engkau. Mereka melihat mukjizat, mereka melihat semua yang ajaib dinyatakan atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.